Pantau terus Dialog Media Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Widya Burlian Al-Kalabi di Dialog Media Indonesia. Kali ini dalam rangka HUT GOW cabang Kabupaten Bogor yang ke-31, kita mengundang 3 wanita hebat luar biasa dari pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Bogor. Para wanita hebat ini tergabung dengan organisasi GOW. GOW sendiri singkatannya dari Gabungan Organisasi Wanita. Langsung saja kita kulik cerita dari 3 wanita luar biasa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ya, semangat. Cantik-cantik ya, luar biasa. Karena perempuan. Karena perempuan pasti cantik luar biasa. Dan yang mungkin masyarakat perlu tahu adalah hati mereka dari dalam yang luar biasa, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin organisasi yang sangat berperan luar biasa juga bagi masyarakat di Kabupaten Bogor. Ya, kita kenalan langsung, tapi pasti udah ada yang udah kenal di sini. Terutama pertama ibu kita yang cantik, Ibu Lilis Hafiatun Nafsia. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Ketua GOW. Betul. Sejak tahun berapa? 2019 sampai dengan 2024 nanti. 2024 akhir semoga terpilih lagi. Amin. Luar biasa. Ini. Kemudian di sebelah saya sahabat saya juga ini Teh Dian manggilnya. Kalau saya sendiri sekarang Bu Dian Wahyuni Siregar, Ketua KPPI Kabupaten Bogor. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini politikus ya, orang yang sangat tegas ya, kapabel di bidangnya. Nanti kita kulik lagi. Nah, yang di ujung ya, ini mungkin masyarakat belum familiar dengan nama organisasinya. Nah, ini adalah Ibu Irma Suryani, Ketua IID ya, Kabupaten Bogor. Apa sih Bu IID itu? Ikatan Istri Dokter Indonesia. Jadi ini adalah wanita-wanita di balik pria hebat yang selama ini ya mengobati masyarakat ya, menolong masyarakat. Jadi ya ini memang saya bilang istimewa ya Bu ya, percakapan kita, dialog kita hari ini, karena ini ulang tahun GOW yang ke-31. Betul. Sementara GOW itu gabungan organisasi wanita. Dan ibu-ibu ini adalah perwakilan dari organisasi yang bergabung di GOW. IDI bergabung sebagai anggota yang berapa? Ke-16. Tahun berapa itu? Aduh, saya lupa ya. Itu soalnya waktu masih Bu Kodir juga. Oh, dari zaman. Kalau KPPI dari awal. Ya, selalu setia. Pastinya kenapa tetap bergabung di GOW? Ada hal istimewa yang harus kita ungkap di sini. Ibu, ini tanggal berapa nih Bu kita ulang tahun? Tanggal 22 sih ya. Iya. Terus berbarengan dengan Hari Ibu. Iya. Karena Hari Ibu adalah kebangkitan atau organisasi wanita. Tapi kita sekarang mengadakan seremonialnya, resepsinya di tanggal 23 Desember 2023. Tapi tetap di hari ibunya kita ikut mengadakan upacara bersama dengan pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengadakan kegiatan upacara Hari Ibu. Oke, Ibu dulu kan digabung ya biasanya. Sekarang dipisah. Apa yang melatar belakanginya sampai kegiatan ini dipisah gitu, 22 dan 23? Sebenarnya tidak ada sih, cuma memang berdasarkan musyawarah dari teman-teman. Kan waktunya nanti upacara Hari Ibu itu jatuh hari Jumat ya. Waktu yang sempit gitu. Oke, benar-benar. Bapaknya harus sholat Jumat juga. Jadi kami berinisiatif berdasarkan musyawarah
Karena apapun yang GW lakukan selalu berdasarkan musyawarah, bukan cuma musyawarah pengurus, tapi seluruh anggota yang tergabung di dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini sudah mau 71 organisasi yang sudah bergabung. 71 organisasi dan ini menunggu daftar waiting list. Ini satu yang barusan tadi ada yang mau daftar lagi, luar biasa. Silakan bagi para organisasi wanita di luar sana ya Bu ya. Iya, boleh. Yang ingin bergabung, kelebihannya apa Bu bergabung? Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Harus ada syarat ketentuan berlaku yang memang tidak semudah saya punya organisasi langsung masuk, tidak begitu juga gitu. Tapi kami memang menerima siapapun yang mau bergabung, tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Pertama harus ada SK, kedua ada ART, dan ketiga sudah terdaftar juga di Kesbangpol. Kemudian ada SK Kemenkumham. Jadi memang kami GOW adalah wadah dari semua organisasi yang ada di Kabupaten Bogor, yang istilahnya mewadahi semuanya untuk para perempuan-perempuan hebat di luar sana yang ingin sama-sama bergandengan tangan. Kalau ada wadah kan bergandengan tangan, lebih indah kan kita menjadi kekuatan. Kita sama-sama bergandengan tangan. Betul. Jadi itulah bagaimana GOW harus saling support perempuan itu tidak hanya lip sync, tapi bagaimana kita diaplikasikan, dilaksanakan, dilakukan supaya kita menjadi satu kekuatan besar untuk sama-sama membangun, ikut serta membangun pemerintah Kabupaten Bogor, membangun Kabupaten Bogor menjadi kabupaten lebih nyaman, aman, dan berkeadilan. Luar biasa, woman super woman. Woman super. Oke, sekarang kita mau kulik nih dari perwakilan ya, organisasi-organisasi wanita yang bergabung di GOW. Dua diantaranya adalah KPPI dan IID. Kenapa nih Tedian gabung ke GOW? Kalau KPPI, konsen lama ya? Dari awal, karena memang sudah ada gabungan organisasi wanita lebih dulu, kita juga bergabung dengan organisasi wanita yang lainnya. Jadi ada dalam satu wadah, jadi kita situ bisa diskusi, bisa komunikasi ya, antara teman-teman ketua organisasi yang lain. Melebarkan sayap Betul, terakhir. Betul, dan menyamakan visi misi. Itu kelasnya. Ya. Jadi ketika kita juga ada kegiatan gitu kan, kita saling mendukung, dan kita juga kebetulan kan kalau KPP itu di politik ya, di bidang politik kami juga pasti akan membutuhkan dukungan teman-teman perempuan. Oke, ya, suara politik perempuan. Ya, karena perempuan tuh biar bagaimanapun harus pilih perempuan kalau memang perempuan itu pengen maju. Karena biasanya perempuan itu jatuhnya cuma perempuan sendiri. Nah, dengan adanya GWOW ini, kita bagaimana caranya supaya perempuan itu mendukung perempuan, supaya perempuan juga lebih maju, banyak maksudnya ada dukungan juga gitu ya, misalnya ada keterwakilan, ada support, ada keterwakilan kita di DPRD, misalnya ada perempuan, minimal mereka juga bisa mendengarkan lah gitu keluh kesah ataupun apa yang dibutuhkan oleh perempuan Kabupaten Bogor itu seperti apa keinginannya, secara kecilnya itu di lingkungan organisasi dulu, baru ke masyarakat. Ikut terkecil. Ya, karena kan kami di organisasi perwakilan dari mereka. Anggota kita sekarang anggota yang sudah dilatih dari 2019, karena saya periode 2019-2024 yang sudah dilatih itu 357. Oh, 357. Partai yang bergabung semua. Partai yang bergabung untuk tahun ini sudah 18 semuanya. Sebelum tahun ini, karena kan sekarang ada penambahan partai baru. Nah, sebelumnya kami cuma ada 12. Jadi berarti partai baru yang itu baru masuk ke kami. Dan alhamdulillah sudah bergabung juga. Rekrutmen anggota gimana? Rekrutmennya yaitu dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan politik yang diutamakan karena sekarang tahun politik ya. Jadi yang diutamakan untuk caleg. Caleg perempuan. Pendidikan khusus caleg perempuan. Pelatihan caleg perempuan Partai Kabupaten Bogor. Jadi calegnya semua insya Allah yang tahun ini, kemarin sesi pertama kita 100, insya Allah tanggal 25 sampai udah mengundang Ibu Ketua GOW, akan diadakan sesi kedua 100 orang. 100 orang. Ya. Kalau kuota 30% gimana Bu? Tercapai? Kuota 30% perempuan di Kabupaten Bogor
tidak tercapai. Belum tercapai. Sangat jauh. Sangat jauh. Dari 55 anggota legislatif hanya 5 perempuannya sekarang. 5 sekarang. 5 berarti 95 sekian persen ya. Iya. Jadi sangat jauh. Jauh sekali. Nah ini PR buat saya kebetulan sebagai ketua di Kaukus Perempuan Politik lintas partai. Jadi saya punya tanggung jawab moral, beban yang memang harus bagaimana caranya di tahun sekarang ini 2024 ini harus banyak lagi anggota legislatif dari perempuan. Tentunya meningkat secara kualitas dan secara kuantitas. Jadi tidak hanya saja kuantitasnya bertambah, tapi Iya, kualitasnya pun benar. begitu. Makanya kami mencoba mendidik bagaimana supaya perempuan itu berkualitas dirinya. Jadi kita tentunya untuk kita dipilih sama masyarakat, pertama kan kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Insya Allah kita melatih yang caleg perempuannya tercover semua, insya Allah. Mudah-mudahan di tahun sekarang menambah secara kualitas dan secara kuantitas. Ini program kerja tadi. Ya, Program kerja itu sekarang saat betul. ini ya. Ya, Kalau visi misinya Bu sebenarnya kayak apa itu? visi-misinya mewujudkan peran perempuan politik di kehidupan masyarakat Oke. dan memperkenalkan politik itu sebetulnya tidak seperti yang dipikirkan oleh orang. stigma masyarakat ya, Ya. politik itu kotor, kejam, pekerjaan berbahaya, laki-laki. mengerikan ya. Padahal tidak seperti itu. Iya. Bagi saya pribadi, politik itu indah gitu. Iya. Asik gitu. Mudah-mudahan juga masyarakat setelah kita menyampaikan dan memang itu ada di program kita bahwa ada pendidikan politik bagi masyarakat. Betul. Jadi kita turun ke masyarakat memperkenalkan ilmu politik. Karena mereka tidak ngerti politik itu politik yang praktis gitu. Padahal kita di pengajian juga karena ibu-ibu kan arisan, Iya, benar, itu benar. sudah berpolitik gitu. Iya. Organisasi itu udah berpolitik Ya, orang sebenarnya. sudah berpolitik. Di rumah pun kita berpolitik sebetulnya. Luar biasa ini pemahaman tentang politik ya. Sebelum kita kembali kepada Bunda Lilis, kita ke Bunda Irma dulu nih. Ketua IID Kabupaten Iya, Bogor. ini Kabupaten Bogor. Ini Bu anggota IID kita berapa sih? Baru 50 orang 50 orang di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor saja. Kegiatan kita apa saja Bu? Kegiatannya ada 3 kelompok, ada di program unggulan, ada program bulan bakti, ada program rutin namanya. Kalau program unggulan itu ada 3 juga. Pertama PHBS, masyarakatkan hidup bersih dan sehat ya. Kemudian yang kedua sosialisasi tentang penyakit menular dan tidak menular, termasuk HIV/AIDS ya. Kemudian narkoba. Kemudian ada pencegahan sosialisasi pencegahan penyakit menular yaitu termasuk TBC. Jadi intinya kita bergerak di bidang sosial dan kesehatan, khusus di bidang sosial dan kesehatan. Kemudian ada program juga ketahanan keluarga, maka kita bekerjasama dengan P2 TP2A tentang mudik pekerti termasuk program unggulan. Kemudian program bulan bakti istri dokter itu hanya 1 tahun sekali, jadi 1 bulan penuh di bulan April kita bergerak seluruh Indonesia. Yang anggota kita seluruh Indonesia itu 170 cabang. 170 cabang seluruh Indonesia. Ya. Jadi kemudian ada program rutin itu yang setiap bulan kita kunjungan ke posyandu atau ke masyarakat, bisa ke sekolah, bisa ke pesantren untuk mengadakan bakti sosial atau penyuluhan dan lain-lain. Itu program kita. Program kita yang dijalani saat ini. Yang dijalankan saat ini. Jadi mendukung kinerja suami juga. Iya, betul. Bu, sejauh ini ke desa-desa juga. Ke desa-desa. Justru kita kemarin BBID atau Bulan Bakti Dokternya karena temanya tentang stunting, kita difokuskan atau dipusatkan di tempat saya nih di Gunung Menyan. Saya orang Gunung Menyan, Oh, Pamijahan. Pamijah. Karena di situ angka stuntingnya sangat tinggi di Benar, Kabupaten Bogor. betul. Oh. Kalau nggak salah paling tinggi nih di Kabupaten Bogor, ini PR kita. Makanya saya berpikir waktu itu kita membina Cibinong, membina Citerep, kenapa daerah sendiri nggak dibina gitu loh. Makanya kita fokuskan di Gunung Menyan. Alhamdulillah dari 44 anak jadi ketika kita bina dengan pemberian protein hewani, judulnya memang kita harus beri protein, bukan hanya penyuluhan, bukan hanya edukasi, tapi kita beri waktu itu setiap minggu ya, setiap Jumat kita memberikan ayam, telur, kemudian ikan dan lain-lain, itu dengan menu yang berbeda, langsung kita masakin buat anak stunting yang ada 44 di Gunung Menyan. Kecamatan Pamijahan. Di Gunung Menyan aja. Namanya aja. Iya. Di Gunung Menyan aja itu, belum di desa lain.
Nah, satu lagi karena keterbatasan dana ya. Karena kita organisasi sosial yang IID ini tidak dari pemerintah ya, dapat dana dari Dari mana mana ya. dananya? Nah, dananya ini sejak berdiri tahun 98, kalau Kabupaten Bogor berdiri 98, kalau seluruh Indonesia itu 54 tanggal 22 Desember juga. Nah, tahun 98 itu anggotanya masih sedikit, ada paling 20, 25. Nah, itu ketua pertamanya Bu Herawati Dian yang sekarang pemilik Ashifa, Rumah Sakit Ashifa yang di Kuliliang ya. Itu dia bergerak tuh jalan dari puskesmas ke puskesmas untuk mengajak istri dokter di puskesmas untuk menjadi anggota IID. Jemput bola. Nah, jemput bola. Tapi sekarang karena sudah mulai banyak kegiatan, kita untuk penarikan atau apa ya, istilahnya rekrutmen anggotanya, kita akan mendatangi IID saja karena mereka seluruh dokter pasti tergabung dalam IID Kabupaten Bogor gitu loh. Ayo masuk ke ini. Nah, gitu. cuman kita agak susah juga karena tadi dibilang kalau ini kan memang udah jelas ya politik ya. Nah, kalau kita karena istilahnya karena kalau orang bergerak kalau nggak ada sesuatu kan nggak mau juga ya. Tapi kita itulah yang kita sosialisasikan ke istri-istri dokter bahwa kita ini membantu pemerintah di bidang kesehatan. Apalagi kalau kita turun ke masyarakat, kita berarti perpanjangan tangan dari pemerintah, terutama dinas kesehatan. Nah, selama ini kita berkolaborasi dengan dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, klinik yang setempat. Tapi masih belum istilahnya masih dipandang sebelah mata sih. Karena IID siapa sih IID gitu, belum banyak yang kenal gitu kan. Istri yang tahu orang kan IID ya, Ikatan Dokter Indonesia gitu loh. Tiba-tiba ada istri orang tahu. Ikatan Istri Dokter Indonesia. Dikira kali cuma arisan. Nah, dikira ada arisan jalan-jalan, shopping. Istri dokter loh ini. Makanya ketika kita ke daerah-daerah, kita juga sering mengadakan pembuatan atau renovasi toilet bersih di daerah-daerah di Bunda Lilis tuh. Nah, tapi kita dari ini ibu-ibu iuran sendiri dari kantong masing-masing, berarti dari suami juga sih. Nah, kita masukkan ke celengan, kita punya celengan sampai dia bawa deh hari ini. Ada celengan kita siapkan, jadi sisa belanja, sisa uang kita sehari-hari kita masukin ke situ. Setiap bulan kita kumpulkan dalam acara pertemuan bulanan. Jadi itu dari tahun 2015. Dari celengan itu aja udah 157 juta terkumpul. Alhamdulillah. Jadi dari itu tuh kita membuat melaksanakan program tadi. 157 juta itu berapa lama ngumpulin ya? Dari 2015 Kita sampai ngumpulin 2022. saldonya. Jadi tapi kalau namanya dana celengan itu kita kan menghimbaunya adalah infak dan sedekah. Dalam bentuk infak sedekah ibu-ibu akan kita salurkan lagi ke anak yatim, ada panti lansia, difabel, kemudian juga pernah ODGJ kita kunjungi juga. Yang semuanya luar biasa. Kantin jujurnya masih ada. Kantin jujur masih ada. Kantin jujur iya, kantin jujur. Ada dua, lompat. Apresiasi Bu. Dan alhamdulillah juga informasi juga untuk semua yang ada di rumah bahwa IID Kabupaten Bogor sejak 2014 sudah berprestasi 2009 ya kalau nggak salah itu 5 kali berturut-turut meraih prestasi terbaik seluruh Indonesia juara pertama. Di Kabupaten Bogor. Tapi istilahnya kita nggak mengejar prestasi sih, tadi kita hanya ikhlas Jadi berbuat aja. Bonus kalau hasil itu bonus. Prestasi itu bonus gitu. Biasa. Bergerak saja lah dulu, nanti Iya, betul. ada. Betul. Pertama dari Allah. Gitu. Ibu Irma, visi misi IID ini apa? Kalau visi misinya itu terwujudnya dan bakti istri dokter yang bergerak di bidang kesehatan dan sosial untuk mewujudkan generasi yang cerdas, sehat dan berkualitas. Gitu. Wow. Nih, Bunda Lilis nih. Siap. Ini dari tadi ya kita KPPI, IID ini baru 2 loh perwakilan ya. Saya mengenal banyak organisasi yang luar biasa semua nih ya. Betul. Ini kita kayaknya apa memayungi para organisasi wadah yang wanita-wanita hebat luar biasa, kinerja sosialnya tanpa reward pun mereka berjalan. Tanpa dana pun mereka bergerak gitu. Apa sih Bu yang ada dalam pemikiran Ibu secara personal ya? Di Kabupaten Bogor ini dengan luas wilayah yang luar biasa. Iya betul. 435 desa kelurahan, 40 kecamatan, dan masih banyak para perempuan di luar sana yang memang belum kita jamah, belum bisa ini ya, dan kita sentuh. Jadi kita sebagai penggiat organisasi, kami ingin bersama-sama bergandengan tangan
kan semuanya juga harus ada wadahnya, jadi tidak sendiri-sendiri ya, walaupun bergeraknya secara sendiri, tetapi kan interaksi, kolaborasi, kebersamaan ini yang membuat jadi kekuatan. Bahwa betapa luar biasanya Kabupaten Bogor, andai para perempuan ini sebenarnya diberdayakan, diakomodir, disupport. Ini misalkan pemerintah Kabupaten Bogor memerlukan misalkan nih para perias, karena kita juga ada organisasi perias, ada Harpi Melati, ini contoh saja ya, Harpi Melati, Katalia dan Tiara Kusuma membutuhkan nih ada acara, ada event apa, silakan nih kami minta DOW, kami minta para perias untuk melatih, untuk mendapatkan pelatihan atau untuk apa dengan dinas sosial apa, kita bisa. Misalkan kalau misalkan untuk bagian politiknya udah ada KPPI, jadi tinggal ini memudahkan pemerintah Kabupaten Bogor untuk meminta organisasi apa yang diinginkan untuk membantu pergerakan atau dinas apa ada. Misalkan dari profesional ada IWAPI. IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, ada masuk di UMKM. Ada juga Persikindo, Persatuan Seni Kreatif Indonesia, sama juga bergerak di UMKM. Ada juga misalkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, misalkan profesional guru, Impaudi, ya dari Impaudi, IGRA, IGTKI. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh para perempuan Kabupaten Bogor dengan organisasi yang bermacam-macam ini disatukan di wadah yang sama, yaitu Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah juga ya Bu Widya, kita itu sudah dijadikan studi tiru oleh beberapa provinsi dan beberapa kabupaten di luar sana yang mungkin melihat kegiatan kita ya DOW yang memang alhamdulillah nih betapa luar biasanya ketua-ketua organisasi yang baru dua loh yang dihadirkan. Ketika kita digabungkan di satu kegiatan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan luar biasa. Dan kami DOW tidak terkotak-kotak oleh warna pilihan, oleh warna baju, dan ketika kami bergerak itu ditanggalkan semua, tapi kami bersatu bergandengan tangan. Karena perempuan, support perempuan itu bagi kami tidak hanya lip sync, tapi memang benar-benar dilaksanakan. Jadi ketika kemudian mencalonkan diri menjadi caleg dari partai, kami support, kami dukung. Ada lagi juga dari partai lainnya, karena kami ingin ada keterwakilan. Dan ini juga ketika bergerak kami juga support sosialnya luar biasa ini itu. Kebetulan saya juga ketua Forum Bogor Sehat. Ya, kalau ada kegiatan dengan sekemampuan kami membantu apa yang diperlukan oleh ini. Jadi ketika kita kebersamaan, keindahan, kenyamanan dan harmonisasi itu yang akan tercapai nantinya. Untuk sama-sama membantu satu lagi membantu pemerintah Kabupaten Bogor. Itu tujuan. Sama dipikul. Iya, berat sama dipikul dengan sama cincin bersama-sama. Terus membuat hari ini dan support harusnya. Amin. Pemerintah daerah tidak membiarkan ya organisasi berjalan sendirian. Misalnya support ya, sejauh ini support alhamdulillah ya. Soalnya kalau berjalan sendiri-sendiri kan ini juga ya, maksudnya tidak ada wadahnya gitu. Kalau sekarang ada wadahnya, nah silakan diposting nih kegiatan apa, jadi semua tahu nih, oh ternyata ini kegiatannya ini, kita punya grup ketua para ketua organisasi. Jadi kan kalau tidak ada wadahnya tidak mungkin tahu, tidak mungkin juga ini juga menyampaikan ke semua masyarakat. Kalau ini kan nanti kita sampaikan, oh kemarin Bu Dian nih dengan KPPI-nya bergerak di bidang politik, memberikan pembekalan pada caleg-caleg. Jadi kami tahu dan kami sampaikan kembali seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin yang sudah datang berkunjung itu Kabupaten Rejang Lebok ya, Bengkulu, terus dari Bali juga, terus ada beberapa Saditiru, dan ada beberapa juga yang memang ingin datang, tapi kata saya nanti deh setelah suasana kondusif ya, karena kan ini tonton politik gitu. Jadi nanti saja setelah selesai itu sudah ada 3 yang mendaftar. Saya juga tahu dari mana, dari IG katanya melihat aktivitasnya luar biasa, seperti itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kebersamaan. Bu, ini 70 organisasi nggak mudah ya menyatukan kepala. Ada banyak cerita kesulitan nggak dalam menyatukan visi-misi ini, kan mereka punya visi-misi sendiri dong. Tiba-tiba kalian berada di payung yang ini, dukung yang ini, sudah nggak? Lakukan dengan cinta. Aku selesai. Sayang karena ketika kita pakai jatuhnya ke hati lagi. Iya. Dan hati itu hanya Allah yang punya. Betul, jadi saya selesai lakukan dengan cinta, dengan ketulusan. Nanti insya Allah hati mereka juga yang akan menerima kita. Betul. Jadi itu aja selesai. Kesulitan selalu ada, tapi itu tidak menjadikan halangan atau bisa diatasi. Bisa diatasi. Sekali lagi lakukan dengan cinta, udah selesai. Kalau dari hati semua jalan. Insya Allah sesulit apapun
akan bermudah Allah. Iya. Betul. Kalau visi misi GOS itu sebenarnya apa? GOS sebenarnya visi misinya ingin menyatukan semua organisasi untuk membantu satu hal aja, membantu pemerintah Kabupaten Bogor. Satu aja sebenarnya Membantu pemerintah Kabupaten. Ketika ada kata-kata membantu, artinya itu banyak yang dibantu ini. Betul. Ya, Karena tidak mungkin pemerintah Kabupaten Bogor juga bergerak sendiri-sendiri. Betul. Ada fungsi-fungsinya bagaimana ini perempuan organisasi ini. Karena semua kegiatan itu harus ada perempuannya. harus terlibat di Tidak situ. indah kalau tidak ada perempuan. Betul. Ya enggak, karena memang ada program-program yang memang mereka juga membutuhkan dukungan perempuan misalkan dalam kegiatannya. Buan minta ini nih dari Muslimat NU untuk hadir di kegiatan ini keagamaannya. Itu karena kita juga ada organisasi keagamaan ya. Jadi satu tujuannya untuk membantu pemerintah. Bu, kemajuan apa yang kita peroleh di tahun-tahun? Berbicara kemajuan sama dengan saya menilai diri kita sendiri ya. Jadi saya tidak mau berbicara kemajuan, tapi hal yang perlu digarisbawahi dari 30 organisasi hari ini sudah mau 71 organisasi. Bahkan begitu orang masuk dia melihat sesuatu yang orang begini kalau saya nggak ya kan? Kalau berbicara GOW, menurut saya nggak berani, karena saya tidak layak menilai diri saya sendiri. Mungkin karena sangat rendah hati ya ibunya. Padahal Kerjanya luar biasa. Iya. Bu, kalau harapan ke depannya? Harapannya saya ingin sebagai seorang perempuan, jujur saya ingin ada keterwakilan perempuan di legislatif. Saya support, mudah-mudahan siapapun yang calonnya jadi semua ya. Oke, amin, bismillah. Dan karena memang saya ingin perempuan, support perempuan di Kabupaten Bogor tidak hanya lip sync, tapi benar-benar dilaksanakan, diimplementasikan. Dan perempuan itu multitasking. Dia bisa melakukan berbagai hal atau kegiatan dalam satu waktu. Jadi betapa luar biasanya peran perempuan di Kabupaten Bogor ini kalau memang benar-benar diakomodir dan disupport secara luar biasa. Walaupun kami alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan support yang luar biasa juga gitu. Tapi yuk sinergitasnya lebih didekatkan lagi. Silaturahminya lebih didekatkan lagi. Ya, kami punya para perempuan hebat, hebat 2 saja sudah luar biasa ini. Apalagi dijajarkan dengan 70 berdiri di sini. Dan itu tidak mudah memimpin para perempuan hebat. Iya, mereka sudah leadernya. Betul, kalau tidak pakai hati, tidak pakai cinta. Jadi kiat saya, ini saya pakai cinta, dengan cinta selesai. Karena cinta itu akan sampai ke hatinya teman-teman juga, karena cinta adalah hati adalah urusan Allah dan betan Allah yang menyatukan. Cinta adalah anugerah. Cinta adalah anugerah. Cinta adalah perempuan ya, perempuan Masya Allah luar biasa. Jadi kami itu ketika bergerak indah-indah saja, asik-asik saja gitu. Diasikin aja. Diasikin saja, dilemesin. Dilemesin. Himbauan Bu pada para anggota. Anggota GOW. Pada semua teman-teman anggota GOW Kabupaten Bogor, yuk sama-sama tetap semangat untuk terus berkegiatan, untuk terus berkhidmat untuk umat sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Jadi kalaupun ada kendala, jangan dijadikan satu halangan dan tetaplah merendah, karena kemuliaan itu biarkan Allah yang mengatur. Jadi saya sangat menghargai para perempuan, saya support perempuan yang mau maju tanpa merendahkan orang lain, tanpa menginjak orang lain, atau tanpa mengusik kehidupan orang lain. Kita bersama-sama di sini dengan GOW Kabupaten Bogor maju bersama, bergandengan tangan untuk sama-sama saling support. Karena perempuan Kabupaten Bogor itu adalah perempuan-perempuan yang luar biasa, tanpa melupakan kodrat sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Saja Bersama kita pasti. Bersama kita bisa. Iya. Jadi Tanggal 23 nanti apa aja Bu acaranya? kegiatannya tanggal 23 itu sederhana, karena memang disesuaikan juga dengan budget ya. Iya. Sederhana tapi insya Allah kebersamaannya yang luar biasa. Ada santunan yatim, ada juga kegiatan parade petaka ya, fashion show. Ini karena resepsi, karena rangkaian kegiatannya kan sudah dilakukan. Jadi ini resepsi, intinya bagaimana kita menjalin keakraban dan silaturahmi dengan khususnya ketua dan perwakilan pengurus untuk sama-sama berbahagialah
di hari ulang tahun GOW tersebut. Bersatu Bersatu, bahagia, ya. Oke. Tadi kita bahas tentang yang formal ya, masalah visi misi, sejarah dan sebagainya ya. Program kerja. Oh iya. Awal sejarah berdiri GOW tahun berapa? GOW itu dimulai dari Kongres Perempuan awalnya, Kowani. Itu dia, itulah yang 95 tahun yang lalu. 95 tahun kita yang 31 Iya, sama kita. Kabupaten Bogor. Iya, karena memang sebenarnya Hari Ibu itu berdasarkan Kongres Perempuan, Gerakan Perempuan itu cikal bakal kebangkitan, iya. Iya, 1928. Kebangkitan awal. Hari itu Bang. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Hari Ibu dengan HUT-nya GOW. Seharusnya. Oke Bu, kita nih ngomongin wanita nih ya, prestasi wanita, sepak terjang wanita yang wah luar biasa membantu masyarakat. Tapi kita tidak bisa menutup mata, Betul. tidak semua wanita berada di lini terhebatnya karena keadaan. Kita sebenarnya bahas kasus sekarang ya, KDRT. Kita nggak usah bicara dengan KDRT, orang dia duafa, misalnya dia nggak sekolah sehingga dia dianiaya suami. Kita menemukan dokter, iya, dokter, lawyer, bahkan juga dari angkatan ya, korban dari suami dan sebagainya. Jadi sebenarnya meskipun dia sudah berada di lini terbaiknya, ancaman itu tetap ada ya. Betul. Menurut Bunda gimana? Menanggapi? Tadi dulu Sokrat ya. Kalau saya dulu ya, boleh. nah kalau saya melihatnya terlepas dari pertama karena tingkat pendidikan. Tapi walaupun tadi kan juga bedanya tinggi ya. Kemudian masalah di dalam intern sendiri, intern dari mereka, intern rumah tangga. Karena mungkin ada masalah kasus ekonomi ya, masalah ekonomi, kesenjangan ekonomi. Kemudian juga pasti pas dari agama, masing-masing kita punya agama, pegangan kita adalah agama kita masing-masing. Makanya ketika kita memilih pasangan hidup, pasti kalau dalam Islam kan lihatlah agamanya, jangan yang lain-lainnya. Kalau yang lainnya pasti akan hancur. Tapi kalau agamanya yang dilihat pertama kali semuanya akan aman. Insya Allah. Walaupun ekonominya kurang, tapi agamanya bagus, insya Allah bahagia. Karena ekonomi itu kan rezeki itu Allah yang ngatur. Iya betul. Rezeki orang nggak ada ketertentukan. Iya. Jadi tiada itu aja agama yang Iya, bilang harus setuju. Ya, aku haji ya. Intinya syukurin nikmatnya. Nah, betul. Jadi menambahkan ya, karena memang tidak ada tempat untuk pernikahan, tidak ada sekolahnya ya. Tidak ada sekolahnya, tidak menjamin juga orang yang berpendidikan itu sakinah mawaddah warahmah, terus yang tidak berpendidikan tidak juga ya. Tapi memang saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan Teh Irma ya, bahwa memang agama menjadi landasan dan dasar. Yang kedua komunikasi. Komunikasi dengan suami. Komunikasi sekarang begini, banyak para perempuan, ini kita tidak mendeskripsikan perempuan manapun ya, tapi memang ini harus jadi PR buat kita, bahwa di era globalisasi, media sosial, medsos, kecanggihan teknologi, kadang keterbukaan antara suami istri memicu terjadinya kekerasan juga dalam rumah tangga. Jadi apapun sebenarnya komunikasi, tidak ada yang boleh ditutupi lagi ketika kita sudah menjadi pasangan suami istri. Terbuka. Kecuali komitmennya, misalkan handphone mama nggak boleh dibuka sama ayah, handphone ayah, itu udah komitmen. Ya intinya menurut saya selain agama ada juga dasar kuncinya komunikasi. Komunikasi yang baik. Kemudian sekarang kan dengan kecanggihan teknologi nih, mama di mana, mama lagi rapatnya, video call bisa dilihat kan. Ya, tidak ada lagi kita tutup celah-celah untuk memicu perselisihan antar rumah tangga, Curigaan. KDRT itu terjadi biasanya ada kesalahan komunikasi, salah paham yang memungkinkan terjadinya percikan-percikan yang memang sudah lama dipendam akhirnya meledak. Betul. Kita memang ingin juga kita PR bagi kita semua untuk memberikan edukasi. Di bawah sana kan harus jujur, kita belum nyampe ke tanah, ke akar rumput untuk memberikan edukasi. Sementara yang kalaupun ada pelatihan yang diajaknya cuma itu saja. Itu lagi. Betul. Saya ingin ke depannya nanti next ke depannya harus merubah pola bahwa yang kita tetap melalui organisasi, tapi yang dibawa oleh organisasi tersebut orang-orang di bawah sana, di bawah tangga, di bawah orang-orang yang belum pernah menerima edukasi
Jadi mereka tuh mudah-mudahan ini nanti kedepannya dari PR kita ya, untuk supaya kita memberikan solusi juga, sedikit solusi supaya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terjadi. Karena korbannya bukan cuma si perempuan, tapi keluarga, anak-anak itu. Tapi kan sekarang ada juga kan kalau istilahnya untuk di depan gitu, mereka sebelum menikah itu ini ada semacam pelatihan wawancara pranikah itu seharusnya juga bekerja sama dengan pengadilan agama atau depan gitu kan, tapi mereka juga memberikan pemahaman dan edukasi seperti yang harus mereka kayaknya kerjasama dengan psikolog sama psikolog juga bisa, jadi mereka tuh sebelum terjun menikah itu sudah mendapat pembekalan dan pemahaman ini loh, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, ini solusinya gitu. Jangan hanya karena cinta. Nah itu nikah karena cinta, jangan hanya bucin itu. Nikah itu hanya cinta semata gitu, tapi di dalam pernikahan itu berbagai macam permasalahan ada. Dan satu-satunya menyelesaikan apa yang tadi Ibu Ketua GBK katakan, komunikasi dua arah itu harus lancar. Jadi jangan satu arah aja, satu kredit penegak, satu jangan, jadi harus dua arah komunikasinya lancar. Ya di mana? Itu dia kodam gitu. Jadi komunikasi dua arah. Enggak bakalan Pasangan posesif tuh kan. Iya. Fotoin sama naik yang begitu. Aku posesif fotoin. Harus saling percaya. Juga tadi kan di kalangan yang berpendidikan, kalau saya di daerah atau di desa memang tingkat pendidikan juga mempengaruhi. Betul. Ya, tadi. Betul. Karena tingkat pendidikan masih rendah. Makanya kita nanti harus edukasi mereka edukasi yang kurang. Tapi kan mereka juga pegang handphone ya. Iya. Handphone itu pemicu. Tapi kan ini untuk juga. Ada betul, jadi pemicu. Punya TikTok sembunyi-sembunyi, punya FB sama sembunyi-sembunyi. suaminya gak marah. Ya. Jadi Iya, kalau betul. terbuka, ya aku bikin TikTok ini loh, aku bikin ini nggak apa-apa, perasaan suami komunikasi itu yang Akun bersama aja biar Bersama, aman Bu, iya. ya. Nanti dikira orang janda baju seksi-seksi TikTok suami marah kan ada KDRT. Tapi memang kadang ada itu tadi bermasalah pendidikan yang kita garis bawahi di sini. Kadang ada satu lagi kita temu di lapangan ketika mereka dipukul dia merasa itu benar. Oke, saya salah, saya nggak benar sama suami. Kadang misalnya salah ngomong aja kan, suami pulang kerja capek kan. Nah ini wawasan, benar. Kita undang ya, jangan yang ketua-ketuanya yang datang, iya, anak orang-orang ini gitu lah. Ibu-ibu yang perlu didukung ini, wawasannya ditambah, keahliannya. Ya. Jadi ada rasa percaya diri. Cara mengatur rumah tangganya. Banyak yang di desa kan tidak bekerja, cuman waktu terbuang percuma, banyaknya ngobrol atau di tetangga gosip jadi nggak bisa mengisi waktu, nggak efektif mengisi waktunya. PR kita nih loh, PR kita ya, Banyak yang terbuang jadinya. Nah, iya benar. PR kita PR-nya banyak. Sementara si pencari uang hanya suami dan only suami. Suami Yang meraja jadi suami, ya kan? Insya Allah ya ke depan jadi kayak Iya. Juga ada kemarin kalau nggak salah di Facebook, suami sampai mau membakar istrinya di Medan itu ya. Itu gara-gara pulang kerja, nggak ada makanan di meja kosong. Iya. Ternyata istrinya memang lagi TikTok atau main di tetangga gitu. Menggosip. Dia marah dong. Iya. Jadi mungkin hal itulah. ya gitu deh. Maksudnya PR. Pasti ada sebab akibat. Gitu. Pasti ada. PR kita sebagai Penggiat organisasi perempuan. bagaimana caranya supaya perempuan-perempuan yang di daerah ini juga bisa menambah wawasan. Mungkin juga kita bekerja sama juga dengan pihak desa, mungkin ya Betul. dengan desa, Ibu kepala desa kita ajak ibu kepala desanya dulu kita latih. Sekarang ibu kepala desa mungkin bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada beliau, disampaikan lagi kepada kayaknya bisa RM. Jadi kita bekerja sama. Iya. Jadi gayung bersama pada desa. Kemarin di OS sih baru melaksanakan pelatihan public speaking untuk ibu kepala desa waktu itu. Di mana Bu? Di juga terima waktu kita awal-awal memang ya awal-awal kegiatan itu memang banyak sekali, memang banyak sampai saya buka album-album ya Allah luar biasa gitu pelatihan public speaking. Wah itu jadi narasumber Iya public speaking yang mewakili ibu kepala desa waktu itu sama dari desanya. Dari desa 2 orang sama ibu kepala desanya. Dan kadang tapi juga follow up-nya kan kita nggak tahu mereka sampaikan nggak ke masyarakatnya gitu. Makanya nanti kita ubah pola di desanya masing-masing. Tapi kan kadang gini ya, Bu, kita juga ada keterbatasan kalau yang punya suami itu izin suami. Iya, Itu suami kan kalau di agama itu tanpa izin suami itu tidak boleh. Padahal sebetulnya perempuan itu
sangat bisa melaksanakan apa saja gitu. Jadi pemimpin pun sangat bisa gitu. Contohnya sekarang Bu Ade sendiri kan itu perempuan ya, dari KPPI. Jadi saya juga sangat bangga gitu Umi ya. mempunyai perempuan potensial yang betul-betul hasil pemilihan gitu ya. Bu Ade dipilih jadi bupati dari KPPI, dulu dari wakil ketua KPPI, termasuk Bu Umi. Bu Umi juga dari KPPI dulu, dia wakil sekretaris, saya sekretarisnya. Alhamdulillah memang kita support perempuan ya. Nah itulah Sudah mencetak orang-orang hebat, orang hebat. Dan itu juga tidak keinginan kami nih KPPI menjadikan perempuan itu menjadi penentu kebijakan juga di semua lini. Insya Allah kita itu sedang berjuang, mudah-mudahan kalau hasilnya sekarang kita meningkat gitu kan, kita juga ingin memasukkan semua juga bisa ada di komisi-komisi yang memang bisa menentukan gitu kan. Di semua komisi bisa diisi, jadi tidak hanya seperti sekarang. Kita punya komisi 4, komisi D, bukan perempuan tapi tidak ada satupun perempuan. Padahal yang mengurus perempuan. Kenapa gitu? Pada tidak mau. Bisa kok menolak gitu kan? Kan kalau saya jadi, insya Allah, mudah-mudahan kalau saya terpilih nanti, saya akan pilih komisi 4, komisi D yang mengurus tentang perempuan dan anak. Membidang kita. Membidangnya kita. Yang paham urusan perempuan perempuan. Perempuan itu yang memahami itu perempuan. Walaupun memang program itu ada, misalnya di DPRD tentang perempuan, kalau perempuan yang tidak memperjuangkan, laki-laki hanya garis besarnya saja. Oh iya ini, tapi tidak memperjuangkan fight sampai titik penghabisan gitu. Kalau minimal perempuan yang ada di situ kan, ini loh, ini sampai istilahnya berjuang, bertahankan bagaimana gitu. Bahwa perempuan itu harus yang namanya anggaran untuk perempuan itu memang ada, tolong dilontorkanlah gitu kan, jangan di stop, jangan ditahan-tahan gitu. Kalau mobil nggak bisa jalan, nggak ada bensin. Betul, itu mobil semewah apapun, nggak ada bahan bakarnya. Jadi mogok Makanya sekedar jadi mesin. Jadi perempuan itu kadang dianggap saingan sama laki-laki, padahal tidak seperti itu. Harusnya kita dianggapnya mitra kerja. Laki-laki pun tidak ada perempuan tidak akan jalan. Ya indah juga. Jadi anggaplah si perempuan ini sebagai penyeimbang di dalam anggota legislatif itu kan. Jadi program apapun bisa berjalan, bisa bersinergi gitu ya. Mudah-mudahan perempuan dukung dan support perempuan, laki-laki bisa responsif gender. Amin. Bicara lagi tentang wanita ya, perempuan. Kita mesti muaranya anak. Sekarang nih kita ketar-ketir nih di zaman serba gadget canggih. Kita nggak bisa kontrol anak-anak. Kita nggak kasih dia HP, dia main sama teman-temannya. Semua dirian, termasuk hal-hal yang mungkin porno, porno aksi dan sebagainya. Dan kelainan. Iya, sebetulnya lain seksual dan sebagainya. Jadi seperti tuh orang bebas ya di sosmed, dia jadi perempuan, kayaknya dimaklumi loh kayak gitu. Dia dapat duit banyak dari pura-pura jadi perempuan. Akhirnya Iya, rasa malunya sendiri sudah nggak ada. Iya benar, jadi malah kita yang malu ya. Kita cara kita untuk mengatasi permasalahan ini gimana? Kemarin barusan waktu hari tanggal 20 kemarin ya, kami mengadakan kegiatan memang sasarannya para mahasiswa dan juga pendidikan pada ulama untuk sosialisasi yang KDRT juga kemarin sudah disampaikan, sudah dibicara kekerasan perempuan dan anak, kekerasan pada KDRT juga, terus dengan bahaya narkoba. Bahaya nafsa itu kemarin sudah disosialisasikan kepada beberapa generasi muda. Memang sasarannya saya ingin seperti itu gitu, biar langsung ke ini ya sasarannya. Bagaimana di Kabupaten Bogor ini luar biasa karena dengan kecanggihan teknologi, anak umur SD itu kan sudah canggih, jangan SD dari bayi aja. Nih kesalahan kita juga para orang tua, biar anteng, biar nggak sibuk, dikasih aja handphone. Makin gede nggak ada handphone, dianya meleweng, harus dikasih lagi gitu. Akhirnya kan makin tahu nih cara lebih pintar anak-anak kecil sekarang ketimbang orang tuanya malah ya. Jadi di situ padahal dengan handphone itu, dengan kecanggihan itu bisa dibuka situs-situs porno dengan mudah. Awalnya sih mungkin dari cerita gambar-gambar semakin sini kan. Kemarin itu dijelaskan bagaimana mata ya, jadi ada kerusakan di mata, di sistem otak untuk ketagihan,
ketagihan untuk melihat situs-situs porno tersebut. Ini PR yang luar biasa. Saya aja kemarin sampai menyampaikan, saya ingin mengadakan kembali kegiatan seperti ini karena ini belum sasarannya belum nyampe. Saya ingin ke anak-anak yang lebih kecil lagi dari mulai SMP, SD, SMP, SMA untuk diberikan apa namanya pengarahan atau edukasi oleh orang yang memang paham. Dari BNNK itu kan ini ya narasumbernya yang luar biasa dijelaskan bagaimana awalnya melihatnya ini seperti itu miris sekali. Karena yang sekali klik situs itu awalnya awalnya asik satu, ada yang lebih hotel sampai terbukanya sedikit sampai semua yang vulgar ada di situ. Umur 5 tahun ceritanya. Saya kemarin datang sebenarnya itu ngeliput ya kan ya. Umur 5 tahun atau 7 tahun gak ketagihan. Jadinya itu nonton nggak ada tutup rumahnya juga. Jadi mama orang tuanya begitu dia tirukan sama. Jadi banyak miris sampai ada incest sekarang banyak Iya, banget. saudara, Ayah dan bapak, anak, ayah dan anak. ibu dan anak juga ada. Di Ada. Padang Sumatera Barat itu di Bukit Tinggi ya. Ibu dan anak, anaknya udah remaja. Kadang-kadang nggak pernah dengar. Makanya itu saya juga nggak tahu. Sekarang degradasi moral itu luar biasa. Kecanggihannya dari bukan kita menyalahi ini ya, kecanggihan teknologi tidak, tapi bagaimana kecanggihan teknologi itu, bagaimana kita media, medsos mempergunakan cara kita mempergunakannya. Jadi kita harus diberikan edukasi nih, orang tuanya dulu. Kenapa orang tuanya dulu? Karena memang orang tua itu menjadi gini, kita jangan melupakan kodratnya untuk perempuan penggiat. Sehebat apapun kita tetap menjadi ibu dan istri di rumah itu. Jadi tetap anak ditanggung jawab. Kita ngurusin anak orang, kita ngurusin kegiatan di luar sana, sementara keluarga tidak terurus, tidak tercover, tidak tahu. Yang penting anak saya nggak gimana. Sebenarnya kalau sudah kejadian, Iya. iya. Karena itu sebetulnya dari awalnya dari rumah. Dari rumah, semua rumah ketahanan keluarga itu banyak hak. Pendidikan Sekolah pertama, tuh ada di guru rumah. pertamanya Itu satu pula ibu itu. Jadi ibunya itu saya pengen nanti ke depannya teman-teman ya. Betul. Nanti kita turun ke desa lah, Ke desa-desa. memberikan edukasi gitu. Jadi sekarang kan saya lihat nih, biar Anton dikasih aja handphone. Jadi emaknya mau ngapain, anaknya terus awalnya sih nyanyi-nyanyi mungkin ya. Setelah dia bisa sendiri nggak sengaja Iya, kan. tapi sekarang kita klik waktu sholat aja keluarnya yang iklan Iklan itu pembesar payudara, mohon maaf ya. Itu padahal itu udah Itu stop lagi. Dan iklan di game Iya, Iklan banyak yang mungkin jorok-jorok. kita juga harus ini ya memberikannya ke Diskominfo juga ya. Iya, betul. Supaya yuk kita di depan Tertibkan. bagaimana gitu. Iklan-iklan nakal ini kenapa Banyak dibiarkan? Dan Iya, mungkin betul. juga ini ada karena pendidikan moral ya. Dulu itu kan ada pendidikan moral Di sekolah Pancasila. betul. Sekarang itu PMP. ditiadakan ya. Kan agama juga Sama susahnya, agama juga, agama kecil jamnya. Moral itu sangat luar biasa menentukan masa depan bangsa. Anak-anak itu moralnya dididik sedemikian rupa. Saya sangat setuju kalau PMP itu diadakan kembali gitu. balik lagi ke agama juga ya. Ya, juga. dari situ Di kan sekolah ya, itu ya, dari berperan sekolah ya. ya, berperan itu sekolah dan semua itu. Banyak kasus sekarang ketika yang dulu juga dilema ya. Iya. Tuh, kasih tahu. Nggak bisa marahin, nggak bisa Bisa boleh ngejar. gara-gara alasannya HAM. Jadi anak-anak itu Jadi, tambah kurang ajar. Betul. Masa ada guru yang ditusuk dari belakang sama muridnya gara-gara Iya. nilainya. Iya, Dikasih- lagi ngambil wudhu dibunuh. Ya, Alhamdulillah sekarang bergabung dengan kita ada Ibu Ine Iya. dan beliau ini adalah Ketua IWAPI Kabupaten Bogor ya Bu ya, bergabung untuk ikut diskusi kita di Dialog Media Indonesia. Apa kabar Ibu Ine? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, dengan kesibukannya terima kasih sudah bisa hadir. Bu, mau nanya nih, anggota sekarang berapa Bu IWAPI? Sudah terdaftar hampir 400, tapi namanya organisasi yang semua membawahi UMKM yang aktifnya sekitar 250-an. Oh, pasifnya ya, kurang lebih. Ya. Kalau IWAP itu kan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Nah, visi-misinya apa sih Bu sebenarnya? Visi-misinya menjadikan perempuan lebih bagaimana secara mandiri ekonominya dan bagaimana perempuan itu bisa menjadi membantu ekonomi keluarga. Betul Pak. Dan bagaimana ke depan itu menjadi pengusaha tidak hanya saja di lokal, tapi bagaimana dia juga menjadi pengusaha di tingkat nasional. Internasional. Bu, sejak kapan Bu jadi Ketua IWAP Bogor Kabupaten?
Saya mengucapkan terima kasih dulu nih, jadi udah datang, mohon maaf tadi Iya. keterlambatan saya. Di sini juga ada Ibu Ketua GW, Ketua GW yang kita cintai semuanya, ada Ketua KPPI, Dedian, ada dari IID, Teh yang selalu dibanggakan. Terima kasih. Kaitan dengan Ketua IWAPI, saya tahun ini tahun yang kedua. Saya diamanahi oleh teman-teman IWAPI sudah yang kedua periode. 2 periode. Oke, Bu. Kalau masalah IWAPI kita kan bicara tentang UMKM ya. Para wanita yang bekerja berusaha kan. Pencapaian program kita terbesar sejauh ini apa Bu? Salah satu. Salah satunya memang karena IWAPI ini bicaranya sih betulnya di situ ada ikatan wanita pengusaha. Padahal kalau dilihat itu UMKM-nya hampir 80%, mungkin pengusaha menengahnya sekitar 10% dan pengusaha besarnya 5%. 5%. Ya. Kalau ini kan ada pengusaha besar, pengusaha kecil. Pola kepemimpinan yang Ibu ingin terapkan itu seperti apa? Kalau boleh tadi kan dengan cinta kasih, karena beliau memayungi banyak 70 organisasi. Kalau Bu Ina, kita jadi ketua dari orang-orang wanita-wanita hebat pengusaha bisnis ya. Maksudnya pengusaha yang dari yang kecil sampai yang besar. Tapi saya lihat kemarin tuh banyak yang sukses besar nih. Gimana pola kepemimpinan yang Ibu terapkan untuk menghadapi mungkin ekonominya mereka atau apa gitu? Tentunya mungkin ini teman-teman para ketua organisasi rata-rata mungkin ini bukan merupakan suatu kendala, tapi ini juga merupakan suatu tantangan itu dan kekuatan. Saya pikir kalau namanya organisasi perempuan itu ya mulutnya banyak, tapi bagaimana ramai, tapi tanpa ramai juga tidak akan di organisasi itu tidak akan ada kegiatan, tidak ada tantangan juga buat kita. Jadi kalau tadi Ketua GW mengatakan cinta kasih, mungkin itu salah satu juga yang kita tanamkan. Sehingga terus terang saya ini sebetulnya salah satu yang mempunyai perusahaan dan bertindak sebagai pimpinan perusahaan. Tapi terus terang aja dengan adanya IWAPI, untuk pribadi saya sendiri tersisihkan untuk mencari bagaimana ini usaha saya supaya berjalan. Jadi bagaimana saya ini sudah diberikan amanah, jadi saya berkomitmen bagaimana IWAPI ini supaya maju, sehingga bahwa teman-teman yang masuk ke dalam organisasi IWAPI itu bermanfaat, dan apapun yang kita bisa juga sedikit apa yang stabilnya kita juga bisa bermanfaat ke orang lain. Jadi itu mungkin saya rasa sama di sini. Kita ini memimpin rata-rata hampir 2 periode ya. Itu mungkin yang menjadikan suatu tantangan, tapi itu juga merupakan kekuatan di mana kita juga bisa seperti ini adalah bagian dari teman-teman yang selalu memberikan support kepada kita. Kita ada dan kita kuat sampai hari ini. Sebelum kita bahas tentang UMKM, himbauan apa dulu tentang pelaku UMKM dari kaum wanita? UMKM perempuan ini kan biasanya itu lebih bulat kalau perempuan itu serang aja. Jadi kesehariannya sebetulnya dia teman-teman UMKM itu sederhana saja. Bagaimana hari ini dia bisa menghasilkan suatu produk, bagaimana dia bisa menjual, bagaimana dia bisa menghasilkan produk, dan bisa membantu keluarganya. Karena tidak sedikit dalam organisasi kopi juga perempuan yang betul-betul menjadi tulang punggung keluarga. Nah, itu juga yang mesti kita cermati, kita sikapi bagaimana teman-teman. Tergantung, tapi kembali peluang itu kan pasti ada datang dimanapun. Kembali kepada pribadinya masing-masing, peluang itu akan diambil atau tidak. Nah itu saya selalu menanamkan kepada teman-teman, ini organisasi, ayo kita berbicaranya, kita bergerak, kita berkomitmen dengan organisasi dengan sukacita saja, tidak usah menjadi beban. Santai. Ya, santai saja, tapi bagaimana peluang ini
harus kita gunakan dengan baik. Nah, kembali kepada teman-temannya, kalau memang ini kan kalau pribadi masing-masing itu berbeda. Kadang ada yang bisa peluang itu diambil, kadang-kadang juga peluang itu dia dibiarkan, dia lewatkan gitu. Nah, ini mungkin ada banyak hal yang ditemui sama kita. Kadang-kadang kok saya aja kok nggak menerima itu, padahal kembali kalau memang dia kuat, dia memang bisa untuk melalui itu, saya rasa semua juga akan berhasil. Begitupun di IWAPI banyak teman-teman yang dari nol saya perhatikan sampai dengan dia menjadi pengusaha dan menjadi pengusaha besar. Dan saya juga ini sedikit promosi, kemarin saya baru mendapat penghargaan se-Jawa Barat pengusaha teladan. Tahun sebelumnya saya menjadi IWAPI teladan se-Jawa Barat. Masya Allah. Nah, kemarin saya baru rakerda tadi, kebetulan juga kemarin ada kegiatan kedua, saya baru pulang jam 11 pagi kemarin, itu nggak sempat, jadi saya baru selesai rakerda dan itu saya mendapatkan predikat pengusaha teladan se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat Ya, luar biasa. Nah, kita ini kan kembali bahas lagi, Bu. Iya. UMKM nih, Bu. Iya. Ketika seorang wanita diberi space yang lebih luar biasa, maka mungkin bisa menghubungi suami. Ya, bisa jadi diri sendiri, beli rumah sendiri ujungnya, ya kan? Ini ancaman, Pak. Sebenarnya kan kemungkinan bisa terjadi lagi yang tadi ada kecemburuan, suami, masalah KDRT tadi, kan? Egonya laki-laki kan. Nah, menurut Bunda-Bunda nih silakan. Ya, basically memang itu bisa jadi pemicu, bisa saja. Tapi kan seperti yang dikatakan teman saya tadi, kembali ke agama, kembali ke komunikasi, dan satu hal lagi, jangan melupakan kodrat bahwa sehebat apapun seorang istri atau perempuan itu adalah ibu dan istri bagi suaminya. Dan satu hal lagi yang harus diingat dari agama, ridhonya Allah dan ridho suami. Jadi kalau patokannya agama dan komunikasi dua arah tersebut, insya Allah mudah-mudahan sehebat apapun perempuan itu, menjadi pengusaha, menjadi apapun, wanita berkarir apapun, kembali lagi ke agama, kembali lagi ke komunikasi dua arah itu, kembali lagi saling menjaga, insya Allah kekerasan pada perempuan dan anak, kekerasan kepada rumah tangga, pada perempuan tidak akan terjadi, minimal bisa diminimalisir ya. Ada pun yang boleh saya sampaikan. kalau saya sebagai orang yang beragama juga, kita lihat aja sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad. Betul. Itu istrinya adalah pengusaha. Orang kaya. Tapi ketika dia di rumah, dia selalu patuh datang kepada Rasulullah. Kemudian seluruh harta bendanya kan dipakai untuk dakwah. Dia berikan pakai semua. Tidak ada yang mengubah. Tidak ada yang mengubah. Nah, itu kuncinya. Satu lagi agama. Di mana kedudukan kita tuh di mana dalam agama? Dan hormat dan patuh datang kepada suami itu. Ridhonya Allah, ridhonya Allah. Kalau satu lagi komunikasi tadi, kalau memang suami kita sudah paham ya, dia pasti akan ngerti. Gitu. Mendukung. Apalagi kalau suami penghasilannya murah ya. Dan juga mungkin harus diberikan pengertian juga kepada suami. Komunikasi. Jadi kita mencari membantu keluarga, bukan untuk bersaing ya. Kadang-kadang karena kita laki-laki kan merasa tersaing ya. Malah gaji tinggi. Jadi bapak-bapaknya juga tetap harus diberikan ini. Kayaknya dikasih juga nih. Kalau kita di ID ada yang protes juga, ada nggak ikatan suami dokter? Karena suami istrinya dokter, suaminya bukan. Harusnya dibuat dua. Kayaknya dosen. Itu dokter semua apa nakes dokter? Ada juga anggota luar biasa, ada bidan, perawat, apoteker. Ada, kita tergabung di situ, tapi mereka tidak punya hak suara untuk memilih ketua. Itu aja. Anggota luar biasa namanya ya. Keren kan, GW itu luar biasa hebat ya. Ya, bidang ekonomi ada IWAPI, ada IID, ada bidang politiknya, ada PPI. Makanya betapa luar biasanya GW Kabupaten Bogor. Kita ini PLT. Pekerja lillahi ta'ala. PLT kita. Di organisasi itu kita PLT. Terpenting
penggerak yang tidak diakui kadang. Ya, kita yang luar Ya, biasa betul. loh ya. Kadang tidak diakui dan tidak dihargai gitu. Betul. Dipandang sebelah mata itu karena Pengacara, pengangguran banyak acara. Acara Sibuk banget kita. ya, maksudnya. Sibuk banget kita. So, Betul. Nah, yang ini mungkin jadi permasalahan. Ketika istrinya mendapatkan penghasilan yang lebih besar, suami ini kemudian malah jadi yang nyuci, yang masak. Ada juga sih. Ada sih kayak begitu. Nggak usah dikapakan. Oh, ada yang berkata, gak jadi masalah sih kalau semuanya baik-baik aja. Betul. Bertukar ini, bertukar posisi. Bertukar peran. Iya, bertukar peran dan tanggung jawab. Menurut Bunda gimana tuh? itu mungkin kembali lagi ke pasangan itu sendiri, komitmennya seperti Komitmen apa. dari Iya. apa? Kalau misalnya suaminya ridho, kenapa yang lain mesti ribut? Iya. Yang penting kan kalau misalnya terjadi, Iya. nggak usah. Kecuali begini, suaminya memang kitanya nih sebagai perempuan yang memang sudah punya karir, punya usaha, terus kitanya ya kembali lagi ke agama Iya, gitu. betul. Agama jadi dasar gitu. Iya, Tapi kalau menurut saya ketika komitmennya mereka berdua nyaman-nyaman saja, baik-baik saja, Nggak kenapa yang lain masalah. mesti ribut? Ya Iya, kan? betul. Seperti itu. Yang tadinya harus jadi dari apa? Jadi tulang rusuk menjadi tulang punggung gitu kan. Iya. Kan Mungkin kebanyakan hari ini rezekinya ada di istri, Iya, besok betul. ada di Betul, suami. betul. Jadi Setuju ya. intinya komunikasi lah, Iya, selesai. Sudah, komunikasi. ya. Iya. saling dukung ya, partner ya. Partner. Ini yang jadi kompor tetangga ya. Kompor, Ya, kompor, suaminya mau anak gitu, Iya, ya kan? betul, betul. Diinjak-injak istri, baru istri setengah mati jualan kan, capek banget itu kan. Kasihan sekali. Ini tetangga tolong ya. Bun. Iya. Sama ini mereka luar biasa diuapi ya Bun ya. Yang mungkin orang mengira, kan jangan-jangan usahanya juga dari suaminya, dananya gitu. Atau jangan-jangan nih kelompok keren-kerenan aja misalnya. Orang kadang suka berpikir gitu, merendahkan tadi. Yang kata orang berpasir dianggap orang sebelah mata. Nah itu. Padahal perjuangan orang di belakang layar ini Mereka tidak tahu tidak tahu prosesnya seperti apa, perjuangan seperti apa. iya. Padahal kita sampai berdarah-darah gitu kan, orang nggak tahu gitu. Iya. Pikirannya kita kan juga tidak mungkin ketika kita dalam kesulitan, dalam kesedihan memperlihatkan kepada orang lain. Apalagi kita sebagai figur sentral ya di organisasi, kita tetap harus terlihat bahwa kita kuat, kita sehat, kita bahagia gitu. Iya. Padahal mereka tuh nggak tahu di dalamnya seperti Ya, luar biasa. Percakapan, diskusi, dialog yang tidak biasa dari para wanita-wanita hebat ini. Ini mungkin bisa jadi pelajaran bersama. Insya Allah jadi manfaat dan keberkahan bagi yang menonton, terutama bagi para kaum wanita. Anda yang di sana yang mungkin belum pada ini, terbaiknya menurut dalam kacamata orang, someday mungkin Anda akan seperti mereka, para wanita mulia di sana yang masih gendong dedek kecilnya, masih repot ngurusin ompon, masak dan sebagainya. Tunggu, kita usia udah segini masih survive. Ada masanya ya Bu, Betul, ya. ada masanya. Jangan merasa aku udah tertinggal, aku udah begini ngurus anak. Jangan. Kita memulainya juga di usia yang tidak muda-muda banget ya. Iya. Iya. Anak-anak kan udah remaja kan, Saya sudah menikah semua. sudah menikah. Bayangkan, kita sekarang ngomongnya cucu malah kan. Jadi jangan takut, tidak ada kata terlambat ya Bunda ya, untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat ya. Terima kasih para bunda-bunda ya. Bunda Lilis ya. Semoga sukses terus di awalnya, kawan-kawan ya. Semakin maju. Besok acara tanggal 23, gamenya luar biasa. Terus juga akan semakin banyak ya. Amin. Anggota yang masuk ya, dan kawan-kawan yang sudah bergabung semakin besar juga. Amin. Semakin bersatu untuk memajukan Kabupaten Bogor khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih tadi ya. Sukses di politiknya. Amin. Jangan lupa jika udah memimpin, tolong perhatikan anak dan perempuan. dan mohon dukungannya. Amin. Kita dukung orang-orang yang punya misi dan visi luar biasa ke depan. Ibu Irma sukses terus untuk melawan stunting. Ya. Kita doakan setelah ini ada yang kasih sponsor ayam, ya, telur, susu. Silakan hubungi IID Ibu Irma Suryani. Ada biskuit, ada apa. Beliau sedang susu ya, sedang berjuang untuk memajukan pamijahan. Ya, kita pengen pamijahan tuh lebih maju. Amin. Anak-anaknya gemuk, sehat, ya.
apa tadi Bu, UTBK-nya nilainya tinggi. Iya, iya, Kan sukses. sekarang ada minum susu. Iya, Siap. dan Ibu Ina kita sukses terus usaha. Amin. Terus bisa menggandeng ya para wanita yang sudah berjuang untuk jadi tulang punggung, ya Bukan tulang rusuk lagi. bukan tulang punggung lagi, ya menggandeng mereka untuk mereka lebih maju ke depannya, agar rumah tangganya tercukupi ekonomi, anak-anaknya sekolah semua, dan mungkin juga kita tadi jadi dapat melahirkan, menciptakan generasi penerus yang luar biasa, cukup lahir batin agama, cukup pendidikan cukup dan sebagainya. Dan Bunda kita tunggu ya Allah, ini proyek luar biasa, turun kita ke lapangan, mengajar para wanita-wanita yang belum sempat tersentuh sama kita. PR kita ke depan. untuk para ibu-ibu di sana ya, para wanita istimewa, tunggu kehadiran kita untuk datang ke rumah Anda atau Anda hadir ke GOW Kabupaten Bogor. Terima kasih sekali lagi. Pantau terus Dialog Media Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perempuan berdaya Indonesia maju.